Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 dalam pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, kami akan mempresentasikan mengenai penyaringan air. Definisi air kotor. Air buangan atau air limbah adalah air yang selesai digunakan oleh berbagai kegiatan manusia. Contohnya rumah tangga, industri, bangunan umum, dan lain-lain. Nah, berikut ini beberapa istilah dalam jaringan air kotor. Yang pertama yaitu ada sewers, adalah jaringan perpipaan yang pada umumnya tertutup secara normal, tidak membawa aliran air buangan secara penuh. Yang kedua ada sewage, adalah cairan buangan yang dibawa melalui saluran pembuangan. Yang ketiga ada sewage system, adalah suatu sistem pengolahan air limbah mulai dari pengumpulan, pengolahan, sampai dengan pembuangan akhir. Yang keempat ada sistem kombinasi, adalah sistem yang direncanakan untuk membawa limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga air hujan. Yang kelima ada self-purification, adalah kemampuan alamiah dari suatu badan air atau sungai untuk menggunakan zat-zat organik menjadi zat yang stabil. Yang keenam ada DO atau dissolved oxygen, adalah oksigen yang terlarut dalam air yang digunakan untuk metabolisme binatang dan tumbuh-tumbuhan di dalam air. Yang ketujuh ada biological oxygen demand, adalah banyaknya oksigen yang digunakan oleh bakteri untuk menguraikan zat organik pada kondisi aerob. Yang kedelapan ada kondisi aerob, adalah kondisi suatu badan air yang mengandung O2 atau oksigen. Yang kesembilan ada kondisi anaerob, adalah kondisi suatu badan air yang tidak mengandung oksigen. Adapun definisi dari penjernihan air, adalah proses pengolahan air kotor menjadi air bersih dan sehat. Arti dari kata air berarti cairan yang tidak begitu kental dan lengket. Sementara arti dari penjernihan adalah pembersihan terhadap kuman yang ada. Alasan dilakukannya penjernihan air. Penjernihan air penting untuk dilakukan agar air bersih, aman untuk digunakan manusia, seperti untuk kebutuhan minum, memasak, mencuci, dan mandi. Selain untuk kegiatan sehari-hari, air yang bersih juga digunakan manusia untuk kebutuhan medis, proses kimia, dan industri. Sebelum dijernihkan, air bisa mengandung senyawa yang kimia, material organik atau anorganik, juga kontaminan biologis. Proses penjernihan air bisa dilakukan dengan peralatan penyulingan yang canggih untuk penduduk di suatu wilayah tertentu, ataupun secara sederhana di rumah-rumah. Biasanya sumber air yang digunakan adalah sungai, anak sungai, atau danau. Tapi teknologi sekarang sudah ada yang bisa menyuling air asin atau air laut juga. pH air bersih. Derajat keasaman atau pH air yang benar-benar netral adalah 7. Namun air dengan pH 7 tepat sangat sulit ditemukan, sehingga dapat dikatakan pH air bersih berada pada rentan 6,5 hingga 8,5. Dampak mengonsumsi air bersih. Dengan pH yang sesuai menurut WHO atau World Health Organization, tidak terdapat hubungan antara pH di air minum dengan pengaruhnya terhadap kesehatan, atau menurut sumber Organisasi Kesehatan Dunia. Air minum di Indonesia harus memiliki kadar pH yang lebih tinggi dari pH 6 dan lebih rendah dari pH 8. Minuman dengan kadar pH yang lebih rendah dari 6, seperti jus buah dan soda, boleh dijual selama tidak dijual sebagai air minum. Alat dan bahan penjernihan air. Teknik penyaringan ini membutuhkan beberapa bahan. Berikut ini. Yang pertama, botol plastik bekas yang telah dicuci dan dipotong menjadi 2 bagian. Yang kedua, injuk secukupnya. Yang ketiga, batu kerikil. Yang keempat, arang. Yang kelima, penyangga botol. Yang keenam, kain kasa atau spons. Dan yang ketujuh, tampungan air. Proses penjernihan air atau penyaringan air.
Yang pertama, letakkan kain kasa atau spons yang telah dicuci bersih di bagian paling bawah dari botol. Yang kedua, setelah itu simpan injuk secukupnya di atas kain kasa atau spons dan kemudian padatkan. Yang ketiga, kemudian tempatkan arang dan sabut kelapa di atasnya dan tekan-tekan hingga cukup padat. Yang keempat, bahan terakhir adalah kerikil. Tuangkan batu kerikil ke dalam botol hingga terisi penuh. Yang kelima, siapkan penyangga botol untuk menyangga botol di posisi tegak lurus agar bisa digunakan. Yang keenam, jangan lupa tempatkan penanda air saringan di bawah mulut botol. Nah, sekarang saatnya kita membuktikan apakah air kolam ini akan bersih tersaring setelah melalui penyaringan air ini. Kita harus menunggunya dengan sabar, karena proses ini cukup memakan waktu yang lama. Ya, bisa terlihat bedanya. Ternyata berhasil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.